Selama puluhan tahun, kekayaan alam Indonesia terus dirampas oleh pertambangan ilegal, bukan hanya di pelosok, tapi di seluruh Nusantara. Aktivitas ini merusak hutan, mencemari sungai dengan merkuri, dan meninggalkan jejak kerusakan yang sulit dipulihkan. Setiap hari, ratusan hektar hutan tropis yang dulu lebat berubah menjadi lahan gersang, kehilangan keanekaragaman hayati yang tak ternilai. Sungai-sungai yang dulunya menjadi sumber kehidupan, kini berubah menjadi aliran beracun, mengancam kesehatan manusia dan satwa liar. Ekosistem hancur, dan kehidupan masyarakat lokal pun ikut terancam. Anak-anak tumbuh tanpa akses air bersih, petani kehilangan lahan subur, dan nelayan tak lagi bisa mengandalkan hasil tangkapan. Lingkungan yang rusak memicu bencana alam seperti banjir dan longsor, memperparah penderitaan warga sekitar. Negara kehilangan triliunan rupiah karena hasil tambang ilegal tak pernah masuk kas negara. Potensi pendapatan yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur justru lenyap begitu saja. Sementara itu, segelintir orang kaya mendadak menikmati kemewahan dari hasil tambang ilegal. Mereka membeli mobil mewah, membangun rumah megah, dan hidup jauh dari penderitaan yang dialami masyarakat sekitar tambang. Di sisi lain, rakyat kehilangan sumber air bersih, harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan air layak minum, dan seringkali terpaksa menggunakan air yang sudah tercemar. Akibatnya, konflik sosial pun merebak. Ketegangan antara warga, aparat, dan pelaku tambang ilegal semakin sering terjadi. Banyak yang bertanya mengapa ini dibiarkan. Jawabannya terletak pada lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih aturan, dan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang. Selain itu, sindikat kuat memanfaatkan celah hukum dan korupsi untuk melindungi bisnis haram mereka. Mereka beroperasi di balik bayang-bayang, sulit disentuh oleh hukum. Penambang ilegal bukan hanya individu yang mencari nafkah, tapi juga bagian dari jaringan terorganisir yang memiliki struktur dan pembagian tugas yang rapi. Jaringan ini tersebar di berbagai daerah, sulit dilacak, dan seringkali mendapat perlindungan dari oknum tertentu, sehingga sulit disentuh hukum. Inilah tantangan besar Indonesia, merebut kembali kendali atas sumber daya alam demi masa depan bangsa. Dibutuhkan komitmen bersama, penegakan hukum yang tegas, dan kesadaran masyarakat untuk menghentikan siklus ini. Pertanyaannya, bisakah kita benar-benar mengakhiri siklus kehancuran ini dan mewariskan lingkungan yang sehat untuk generasi mendatang? Menyadari krisis yang semakin parah di sektor energi dan mineral, pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum atau Ditjen Gakum, di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Langkah ini diambil setelah bertahun-tahun masalah penegakan hukum di sektor ini dianggap lemah dan tidak efektif, terutama dalam menghadapi maraknya praktik tambang ilegal dan kerusakan lingkungan yang semakin meluas. Ditjen Gakum bukan sekadar birokrasi baru, melainkan pusat komando yang akan mengordinasikan seluruh upaya penegakan hukum di sektor energi dan mineral. Dengan struktur yang lebih terpusat, diharapkan setiap kebijakan dan tindakan bisa berjalan lebih cepat, tegas, dan terarah. Selama ini, penegakan hukum tersebar di banyak lembaga yang bekerja sendiri-sendiri, tanpa koordinasi yang jelas. Akibatnya, penindakan terhadap pelanggaran seringkali lemah, lambat, dan tidak konsisten. Banyak kasus besar yang akhirnya mandek di tengah jalan, sementara pelaku kejahatan tetap bebas berkeliaran. Dengan hadirnya Ditjen Gakum, pemerintah ingin memutus rantai kelemahan itu. Satu komando, satu tanggung jawab, semua penegakan hukum kini berada di bawah satu atap, sehingga koordinasi dan pengawasan bisa berjalan lebih efektif. Harapannya, lembaga ini akan dipimpin oleh figur berpengalaman dari institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, atau KPK. Mereka harus siap menghadapi tantangan besar, mulai dari sindikat tambang ilegal, mafia sumber daya alam, hingga korupsi yang sudah mengakar. Pesan pemerintah sangat jelas. Era impunitas telah berakhir. Tidak ada lagi toleransi bagi pelaku kejahatan yang merugikan negara. Kekayaan alam Indonesia harus dijaga dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Struktur organisasi sudah disiapkan dengan matang, dan proses pelantikan pimpinan tinggal menunggu waktu. Semua prosedur administratif dan legal telah dipenuhi agar lembaga ini bisa segera bekerja. Kini perhatian publik tertuju pada Ditjen Gakum. Masyarakat, media, dan para pemangku kepentingan menanti, apakah lembaga baru ini benar-benar mampu membawa perubahan nyata dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Inilah ujian komitmen pemerintah dalam melindungi sumber daya bangsa. Keberhasilan Ditjen Gakum akan menjadi penentu masa depan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Pembentukan Ditjen Gakum didukung langsung oleh Presiden melalui Perpres Nomor 169 2024. Ini menandai penanganan tambang ilegal sebagai prioritas nasional, bukan sekadar urusan kementerian. Mandat Presiden memberi kekuatan hukum dan perlindungan politik bagi Ditjen Gakum untuk bertindak tegas. Jaringan tambang ilegal selama ini kebal hukum karena dilindungi kepentingan kuat. Kini, dengan dukungan Presiden, Ditjen Gakum bisa menindak tanpa pandang bulu. Pemerintah ingin memutus rantai korupsi dan kolusi yang melanggengkan tambang ilegal. Penunjukan pimpinan Ditjen Gakum menjadi simbol perang baru melawan penjarahan sumber daya. Ini langkah nyata, bukan sekadar janji perubahan. Apa tugas utama Ditjen Gakum? Menindak tegas tambang ilegal, dari pendana hingga pembeli hasil tambang. Lembaga ini punya kewenangan menyelidiki, memberi sanksi, dan mendukung penuntutan pidana. Ditjen Gakum juga merumuskan kebijakan pencegahan, memetakan area rawan, dan membangun sistem pelaporan masyarakat. Setiap laporan warga akan diproses, menciptakan jalur partisipasi publik dalam pengawasan tambang. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi administratif hingga pencabutan izin bisa dijatuhkan. Penyidik Ditjen Gakum dapat membangun kasus pidana dan melimpahkannya ke kejaksaan. Lembaga ini juga berkoordinasi dengan polisi, kejaksaan, dan TNI untuk operasi gabungan. Intinya, Ditjen Gakum adalah pusat keadilan baru di sektor pertambangan. Penindakan memang penting untuk menindak pelaku pelanggaran. Namun pencegahan dan pengawasan adalah kunci utama untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan lingkungan dalam jangka panjang. Dengan mencegah sejak awal, kita bisa mengurangi risiko kerusakan yang lebih besar dan menjaga sumber daya alam tetap lestari untuk generasi mendatang. Ditjen Gakum akan memperketat pengawasan terhadap tambang legal, memastikan setiap pemegang IUP benar-benar mematuhi aturan hukum dan standar lingkungan yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan secara rutin dan menyeluruh, mulai dari pemeriksaan dokumen hingga inspeksi lapangan, agar tidak ada celah bagi pelanggaran. Pengawasan yang ketat mampu menutup celah bagi praktik curang, seperti manipulasi data atau pelaporan palsu, serta mencegah pelaku ilegal menyusup ke dalam sistem. Dengan adanya pos pemeriksaan dan pengamanan di area rawan, aktivitas ilegal bisa ditekan secara signifikan. Edukasi masyarakat menjadi prioritas utama. Melalui kampanye tentang bahaya tambang ilegal dan pentingnya tata kelola yang baik, masyarakat diajak untuk lebih peduli dan berperan aktif dalam menjaga lingkungannya. Pengetahuan yang cukup akan membuat masyarakat lebih waspada terhadap risiko dan dampak negatif tambang ilegal. Pemerintah ingin membangun aliansi publik yang kuat melawan tambang ilegal, sehingga praktik ini tidak lagi diterima secara sosial. Dukungan masyarakat sangat penting untuk menekan aktivitas ilegal dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat. Ditjen Gakum juga harus mendorong pengembangan ekonomi alternatif di daerah rawan PETI. Dengan memberikan pelatihan dan peluang usaha baru, masyarakat tidak lagi bergantung pada tambang ilegal sebagai sumber penghasilan utama. Pencegahan berarti menciptakan peluang baru dan harapan bagi masyarakat. Ketika ada pilihan ekonomi yang lebih baik, masyarakat akan lebih memilih jalur yang legal dan berkelanjutan. Dengan strategi pencegahan, pengawasan, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi, tambang ilegal akan semakin sulit beroperasi dan tidak lagi menarik bagi masyarakat. Inilah kekuatan pencegahan dan pengawasan yang terintegrasi. Memulihkan sektor tambang dimulai dengan evaluasi ribuan IUP yang selama ini dibiarkan mangkrak atau disalahgunakan. Kementerian ESDM sudah mencabut ribuan izin tak aktif. Kini Ditjen Gakum akan melanjutkan bersih-bersih ini secara sistematis. Evaluasi tak sekadar dokumen, tapi menilai kinerja dampak ekonomi dan kepatuhan lingkungan. Perusahaan yang melanggar atau merusak lingkungan akan dicabut izinnya. Tujuannya, izin hanya dipegang pelaku yang produktif dan bertanggung jawab. Proses ini penting untuk transparansi dan keadilan mengakhiri praktik spekulasi dan koneksi politik. Ditjen Gakum memastikan keputusan berbasis data, bukan lobi gelap. Misi Ditjen Gakum lebih dari sekadar penegakan hukum, ini soal keadilan ekonomi dan lingkungan.
Setiap tambang ilegal yang ditutup berarti pendapatan negara kembali, layanan publik bisa dibiayai. Penegakan hukum lingkungan melindungi sungai, hutan, dan keanekaragaman hayati, menjaga masa depan generasi mendatang. Lembaga ini juga menciptakan persaingan sehat bagi pelaku usaha legal, mendorong investasi bertanggung jawab. Supremasi hukum ditegakkan, kepercayaan publik pada negara dipulihkan. Tidak ada lagi dua aturan, semua setara di mata hukum. Inilah makna keadilan yang sesungguhnya. Ditjen Gakum membawa harapan era baru pertambangan transparan, akuntabel, dan adil. Sektor yang dulu gelap kini diawasi ketat, aturan ditegakkan tanpa pandang bulu. Transparansi dimulai dari penegakan hukum yang konsisten dan terbuka. Masyarakat diberdayakan, ada saluran resmi untuk melaporkan pelanggaran, membangun budaya pengawasan publik. Kolaborasi pemerintah dan rakyat jadi kunci akuntabilitas. Tantangan besar menanti, tapi langkah awal sudah diambil. Keberhasilan Ditjen Gakum bergantung pada kepemimpinan, sumber daya, dan komitmen politik. Indonesia siap mengubah kekayaan mineral jadi berkah, bukan kutukan. Perang melawan tambang ilegal tak bisa dimenangkan pemerintah sendiri. Ini tugas seluruh rakyat Indonesia. Kesadaran publik adalah fondasi. Pahami dampak tambang ilegal, sebarkan pengetahuan, dan bangun konsensus menolak perusakan lingkungan. Komunitas lokal dan masyarakat sipil jadi mata dan telinga negara, melaporkan aktivitas mencurigakan lewat saluran resmi Ditjen Gakum. Satu laporan bisa membongkar operasi ilegal besar. Tuntut akuntabilitas dari pemerintah. Pantau, kritik, dan dukung Ditjen Gakum agar tetap di jalur. Ini janji yang harus ditepati, dan rakyat berhak mengawasi. Kekayaan bumi Indonesia milik kita semua. Jaga bersama untuk masa depan adil dan berkelanjutan. Mari jadi penjaga warisan bangsa, demi generasi mendatang.